Pernah nggak kamu berpikir, kenapa tanaman yang tumbuh di belakang rumah yang kadang dianggap tanaman kampung justru bisa jadi sumber uang yang paling konsisten? Kenyataannya, dalam 3 tahun terakhir, konsumsi pisang di Indonesia terus naik. Bahkan, menurut tren pasar komoditas hortikultura, permintaan pisang meningkat 8-12% setiap tahun, sementara produksi rumahan justru menurun, artinya ada celah besar yang belum dimanfaatkan banyak orang. Dan celah itu ada tepat di depan mata kita. Tapi masalahnya sederhana. Kita terlalu sering menganggap bisnis kebun pisang sebagai usaha kecil yang nggak ada duanya dibanding komoditas besar lain. Kita lupa bahwa pisang itu tanaman yang selalu laku, masa tanamnya jelas, perawatannya nggak ribet, dan bisa ditanam di lahan kecil sekalipun. Namun justru karena dianggap terlalu mudah, banyak orang melewatkan potensi keuntungannya. Padahal, kalau kamu pernah cek harga pasar, pisang kepok, muli, dan raja stabil di harga 10-18 ribu per sisir. Pisang Cavendish naik turun, tapi permintaannya terus meningkat. UMKM olahan pisang bilang bahwa mereka sering kesulitan suplai. Ini bukan masalah kecil. Kalau kita mengabaikannya, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tambahan pemasukan. Kita kehilangan kesempatan membangun aset produktif yang terus menghasilkan, bahkan ketika kita sedang tidur. Kita kehilangan peluang menciptakan usaha yang stabil, usaha yang kamu bisa mulai dari pekarangan rumah tanpa modal besar. Dan mungkin yang lebih penting, kalau kamu nggak mulai memanfaatkan peluang yang ada sekarang, kamu akan tetap berada di posisi yang sama, mencari usaha yang cocok, memikirkan modal, mempertanyakan apakah bisa sukses atau tidak. Sementara orang lain diam-diam sudah memanen ratusan tandan dari kebun kecilnya. Tapi tenang, kita nggak akan berhenti di masalahnya saja. Karena ada cara untuk memulai bisnis kebun pisang rumahan yang benar-benar menguntungkan, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum lanjut, bantu saya dengan like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan strategi lain tentang uang, aset, dan mindset bisnis. Kalau kita bicara soal bisnis kebun pisang untuk skala rumahan, masalahnya bukan pada tanamannya, tapi pada cara kita memandangnya. Banyak orang sebenarnya punya lahan, punya waktu, punya niat, tapi tidak punya kerangka pikir yang tepat tentang bagaimana pisang bisa menjadi aset produktif. Dan disinilah akar persoalannya mulai terlihat. Pertama, banyak orang memulai tanpa analisa sederhana. Mereka hanya berpikir, yang penting tanam dulu, nanti juga berbuah. Padahal, produktivitas pisang itu sangat dipengaruhi oleh varietas, kondisi tanah, jarak tanam, dan manajemen anakan. Menurut data hortikultura, lebih dari 40% petani kecil gagal mendapatkan hasil optimal karena salah memilih varietas atau pola pemeliharaan. Jadi, bukan karena tanamannya sulit, tapi karena tidak ada perencanaan. Kedua, sebagian besar petani rumahan tidak memperhitungkan value chain. Mereka menanam, menunggu panen, lalu bingung ketika harus menjual. Hasilnya, harga ditekan tengkulak. Tanpa strategi pemasaran, komoditas apapun akan terasa tidak menguntungkan. Bahkan komoditas yang pasarnya selalu hidup seperti pisang. Kesalahan ini sangat umum terjadi, bukan karena malas, tapi karena kita terbiasa bekerja di sisi produksi saja, bukan distribusi. Ketiga, banyak yang berpikir bahwa kebun pisang adalah usaha musiman. Padahal, pisang itu tanaman berproduksi siklus, bukan satu kali panen habis seperti sayuran. Dengan manajemen rumpun yang benar, satu titik tanam bisa terus menghasilkan anakan dan panen berkala. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan orang membiarkan rumpunnya tumbuh semaunya, sehingga hasilnya turun, ukuran buah mengecil, dan umur produksi semakin pendek. Keempat, ada pola pikir harus punya lahan luas baru bisa untung. Padahal kenyataannya, dalam skala rumahan pun, pisang justru lebih efisien. Dengan pola tanam 3x3 meter, 100-150 batang sudah cukup untuk menghasilkan panen bergilir setiap bulan, tergantung varietasnya. Tapi karena mindset awalnya sudah menyempit, potensi ini tidak pernah terlihat. Dan terakhir, banyak orang terjebak pada pola perhitungan jangka pendek. Mereka ingin cepat panen, cepat jual,
dan cepat balik modal. Sementara pisang itu butuh waktu 8-12 bulan tergantung varietas. Ini bukan waktu yang lama untuk sebuah aset produktif, tapi cukup untuk membuat orang tidak sabar sehingga merasa bisnisnya kurang menjanjikan. Padahal kalau dihitung, masa tunggu 1 tahun untuk aset yang bisa menghasilkan berulang bukanlah hambatan, melainkan keuntungan. Jadi kalau kita rangkum, akar masalahnya bukan kurangnya peluang, tapi kurangnya pemahaman. Bukan kurangnya modal, tapi kurangnya strategi. Dan bukan karena pisangnya tidak menguntungkan, tapi karena kita belum memperlakukannya sebagai aset, bukan sekadar tanaman. Kabar baiknya, semua masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal kamu tahu cara kerjanya. Dan itu yang akan kita bangun di segmen selanjutnya. Kerangka pemahaman dasar agar kamu bisa melihat bisnis kebun pisang ini dengan perspektif yang benar, terstruktur, dan menguntungkan. Untuk membuat bisnis kebun pisang skala rumahan benar-benar menguntungkan, kita perlu memahami kerangka dasar yang menjadi fondasinya. Tanpa kerangka ini, keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan feeling, bukan perhitungan. Dan usaha yang dibangun dari feeling hampir selalu berujung pada hasil yang tidak konsisten. Ada 3 prinsip utama yang harus kamu pahami sebelum bicara soal angka, modal, atau potensi keuntungan, siklus produksi, arus kas panen, dan value chain. 1. Prinsip siklus produksi. Pisang. Itu aset yang beregenerasi berbeda dari sayuran atau tanaman musiman. Pisang bekerja dalam sistem regeneratif. 1 lubang tanam bisa menghasilkan induk, anakan, cucu, dan seterusnya. Artinya, sekali tanam dengan manajemen yang benar, kamu tidak perlu memulai dari nol setiap tahun. Disinilah banyak petani kecil tidak sadar bahwa pisang sebenarnya adalah aset yang tumbuh. Bayangkan, jika kamu menanam 100 batang, lalu setiap batang menghasilkan 1 anakan produktif setiap tahun, kapasitas panenmu akan terus meningkat tanpa menambah modal tanam. Prinsipnya sederhana. Kelola rumpunnya, maka hasilnya akan stabil. Biarkan tumbuh bebas, hasilnya turun. 2. Prinsip arus kas panen. Pisang bisa dipanen bergilir. Banyak orang melihat pisang sebagai tanaman menunggu lama, padahal bukan itu logikanya. Di bisnis kebun pisang, yang kamu kejar bukan cepatnya panen, tapi kontinuitas panen. Dengan pola tanam terjadwal, misalnya menanam 20-30 bibit, setiap bulan selama 4-5 bulan awal, kamu bisa menciptakan panen bergilir. Hasilnya, setelah masuk bulan ke-9 hingga ke-12, panen mulai keluar secara berurutan. Ini seperti membuat mesin arus kas kecil di belakang rumah. Bukan besar sekali, tapi rutin dan sangat stabil. Pisang adalah salah satu komoditas yang paling jarang macet panen dibanding tanaman lainnya. 3. Prinsip value chain, jangan hanya menjual buah mentah. Kekuatan terbesar dari bisnis pisang adalah fleksibilitas rantai nilainya. Kamu bisa menjual pisang mentah ke pengepul, pisang matang ke pasar tradisional, pisang ripening ke pedagang retail, atau masuk ke olahan, keripik, sel, nugget pisang, dan lainnya. Semakin tinggi kamu naik di rantai nilai, semakin besar margin yang kamu dapatkan. Kerangka berpikirnya begini. Aset, produksi, distribusi, olahan, margin tinggi. Mayoritas petani kecil berhenti di level pertama dan kedua, padahal peluang terbesar justru ada di level distribusi dan olahan. Kamu tidak harus memulai dari sana, tapi memahami strukturnya membuat langkah-langkahmu lebih cerdas. 4. Prinsip efisiensi lahan, skala rumahan. Justru ideal dengan jarak tanam 3x3 meter, setiap 1000 meter persegi, sekitar 1/10 hektar, bisa ditanami sekitar 110-120 batang. Dalam skala rumahan yang hanya butuh 50-150 batang, kamu sudah bisa menghasilkan panen rutin setiap bulan setelah siklus stabil. Ilustrasinya, jika 1 batang menghasilkan rata-rata 1 tandan, 12-20 sisir, dan 1 sisir dijual 10-18 ribu, maka 1 panen dari 10 batang saja sudah bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah. Belum lagi jika ada panen bergilir.
Dengan kata lain, skala kecil bukan penghalang, justru lebih mudah dikontrol. Memahami keempat prinsip ini akan mengubah cara kamu melihat kebun pisang. Bukan lagi sebagai tanaman biasa, tetapi sebagai aset produktif yang tumbuh, berulang, dan bisa diatur arah arus kasnya. Dan setelah kamu paham logikanya, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Langkah-langkah praktis untuk membuat kebun pisang rumahanmu benar-benar menghasilkan. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana menjadikan kebun pisang rumahan benar-benar menghasilkan, bukan sekadar coba-coba tanaman belakang rumah. Strategi ini saya susun agar kamu bisa langsung memulai, bahkan kalau modal dan lahannya terbatas. Frameworknya sederhana. Pilih, tanam, rawat, panen, pasarkan. 1. Pilih, tentukan varietas dan bibit yang tepat. Varietas menentukan 50% hasil panen. Untuk skala rumahan, pilih varietas yang tahan penyakit, cepat berbuah, permintaannya stabil. Rekomendasi umum: Kepok, untuk olahan dan pasar harian, Raja Bulu, Raja Nangka. Ukuran stabil, pasar luas, Cavendish. Nilai jual lebih tinggi, cocok untuk suplai retail. Gunakan bibit anakan pedang, bukan bibit sembarang pisah rumpun. Data lapangan menunjukkan bahwa bibit pedang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 80%, jauh di atas bibit sembarangan. 2. Tanam. Atur jarak, media, dan siklusnya. Untuk skala rumahan, gunakan pola tanam 3x3 meter. Ini memberi ruang cukup bagi anakan dan memudahkan kontrol. Lubang tanam ideal, 50x50 cm, isi campuran tanah gembur plus pupuk kandang matang. Strategi kunci: tanam bertahap selama 4-5 bulan. Misalnya, tanam 20 bibit di bulan pertama, 20 lagi bulan berikutnya, dan seterusnya. Tujuannya, agar panennya tidak serentak, tapi bergilir setiap bulan di masa produksi. 3. Rawat. Jaga rumpun, tetap produktif. Pisang sebenarnya bukan tanaman rewel, tapi ada 3 perawatan yang menentukan hasil. A. Pemangkasan anakan. Idealnya, satu rumpun hanya disisakan 2-3 anakan produktif. Induk, anakan besar, anakan kecil. Jika lebih, tandan mengecil. Jika kurang, regenerasi terputus. B. Pemupukan, gunakan pupuk organik atau kotoran ternak matang setiap 2-3 bulan. Tambahkan sedikit NPK jika ingin percepatan pertumbuhan. Menurut catatan lapangan, pemupukan teratur dapat meningkatkan ukuran tandan 30-40%. C. Pengairan terjadwal. Bukan harus setiap hari, cukup pastikan tanah lembab, terutama 3 bulan sebelum masuk masa berbuah. D. Panen. Kelola waktu dan kualitasnya pisang berbuah antara bulan ke-8 hingga ke-12 tergantung varietas. Rahasia agar nilai jual lebih tinggi adalah memanen pada tingkat kematangan yang tepat. Pisang yang terlalu tua cepat busuk, yang terlalu muda susah laku. Gunakan indikator sederhana: ukuran buah penuh, sudut buah mulai tumpul, warna kulit kehijauan cerah. 5. Pasarkan. Masuk ke jalur penjualan bernilai tinggi. Ada 4 jalur pemasaran yang bisa kamu pilih sesuai kapasitas. A. Tengkulak lokal mudah, cepat, tapi margin kecil. B. Pasar tradisional, harga lebih baik tapi kamu harus rutin supply. C. Warung buah, Bakumadia, distributor kecil. Ini jalur paling stabil untuk skala rumahan. D. Masuk ke olahan potensi margin terbesar. Misalnya sel pisang, keripik pisang, atau bahan baku UMKM. Banyak UMKM olahan pisang mengeluhkan supply yang tidak stabil. Ini peluang besar untuk kamu ambil. Contoh kasus singkat: seorang ibu rumah tangga di Lampung menanam 120 batang di lahan samping rumah. Dengan manajemen rumpun sederhana dan pola tanam bertahap, dalam tahun pertama ia mulai panen 10-15 tandan per bulan. Setiap tandan dijual ke warung buah Rp35.000 sampai Rp60.000. Pendapatan bulanannya stabil di Rp700.000 sampai Rp1.200.000 tanpa karyawan, tanpa repot, hanya dari kebun kecil di rumah. Ini bukan angka yang meledak-ledak, tapi stabil, konsisten, dan bisa tumbuh. Strategi ini akan membuat arah bisnismu jelas.
Namun strategi saja tidak cukup, karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Setelah memahami strategi teknis, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika memulai bisnis kebun pisang rumahan. Mindset kerja jangka panjang. Tanpa pola pikir yang tepat, strategi yang sudah benar pun akan terasa berat, lambat, atau bahkan terlihat tidak menghasilkan apa-apa. Dalam bisnis berbasis tanaman, terutama pisang, ada 3 mindset utama yang perlu kamu pegang. Disiplin, kesabaran, dan konsistensi. 1. Disiplin. Mengelola aset, bukan sekadar menanam. Orang yang gagal biasanya melihat pisang sebagai tanaman biasa. Orang yang sukses melihatnya sebagai aset produktif. Bedanya adalah pada kedisiplinan. Aset itu harus dikelola, rumpun harus ditata, anakan harus dipilih, pemupukan harus dijadwal. Bukan ribet, hanya butuh konsistensi kecil. Dan disiplin kecil ini yang membedakan siapa yang dapat panen stabil dan siapa yang hanya berharap datangnya rezeki. 2. Sabar. Memahami waktu tumbuh adalah bagian dari investasi pisang, bukan bisnis instan. Ia butuh 8-12 bulan untuk menunjukkan hasil. Ini bukan hambatan, justru ini bentuk investasi. Perlu diingat, orang yang gagal biasanya tidak bersabar menghadapi proses. Mereka ingin melihat hasil cepat, padahal banyak aset terbaik dalam hidup justru tumbuh secara perlahan. Orang yang sukses tidak panik melihat waktu. Mereka memahami bahwa pertumbuhan butuh fase yang tidak bisa dipaksa. Kalau kita sabar mengikuti alurnya, hasilnya akan datang secara alami. Tanyakan ke diri kamu, apakah saya siap menunggu sambil tetap merawat supaya 1 tahun lagi saya punya aset yang berbuah? Pertanyaan ini seolah sederhana, tapi menentukan arah seluruh perjalananmu. 3. Konsistensi. Kunci arus kas dalam skala rumahan. Banyak orang menanam banyak di awal lalu berhenti. Hasilnya, panen datang serentak, lalu kosong lagi. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada kerja besar yang putus di tengah jalan. Tanam sedikit tapi rutin, rawat sedikit tapi pasti. Itulah yang membentuk arus kas bergilir. Dan disinilah bedanya pola pikir orang sukses dan gagal. Orang gagal fokus pada besar-besarnya di awal. Orang sukses fokus pada kestabilannya. Padahal, bisnis pertanian skala rumahan bukan tentang siapa yang menanam paling banyak, tapi siapa yang bisa menjaga siklusnya berjalan tanpa putus. Pada akhirnya, bisnis kebun pisang rumahan adalah kombinasi antara logika dan ketenangan. Kamu butuh strategi yang tepat, iya. Tapi, kamu juga butuh pikiran yang jernih untuk menjalankannya tanpa tergesa-gesa. Pegang prinsip ini baik-baik. Dalam bisnis berbasis pertumbuhan, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten menjaga arah langkahnya tetap stabil. Sekarang, mari kita rangkum seluruh pembahasan ini dalam beberapa poin praktis yang bisa langsung kamu pegang sebagai panduan. Kita sudah membahas banyak hal, tapi pada akhirnya, strategi terbaik adalah strategi yang bisa kamu jalankan secara sederhana, konsisten, dan terukur. 1. Pisang adalah aset produktif, bukan sekadar tanaman. Begitu kamu memahami siklus produksinya, induk, anakan, regenerasi, kamu akan melihat bahwa kebun pisang itu seperti mesin kecil yang terus berputar. Sekali tanam dengan manajemen yang benar, produksi bisa berjalan bertahun-tahun tanpa harus memulai dari awal lagi. 2. Panen bergilir adalah kunci arus kas. Dengan menanam bertahap selama beberapa bulan, panenmu tidak terjadi sekaligus. Inilah yang membedakan usaha yang sekali panen besar lalu kosong, dengan usaha yang menghasilkan penghasilan kecil tapi stabil setiap bulan. 3. Value chain menentukan besarnya keuntungan. Semakin tinggi kamu naik dalam rantai nilai dari hanya menjual buah mentah ke distribusi atau bahkan olahan, semakin besar margin yang kamu dapatkan. Kamu tidak harus langsung masuk ke level tinggi, tapi memahami arah rantai nilainya membuat keputusanmu jauh lebih cerdas. 4. Mindset disiplin, sabar, dan konsisten adalah pondasi utamanya. Teknik bisa dipelajari, bibit bisa dibeli, lahan bisa disiapkan. Tapi tanpa pola pikir yang tepat, bisnis sekecil apapun akan terasa berat. Pisang butuh waktu, tapi ia memberi hasil yang stabil jika kamu menjaganya dengan ritme yang benar.
Dan jika kamu menerapkan 4 poin utama ini, bisnis kebun pisang rumahanmu bukan hanya sekadar tanam dan jual. Ia berubah menjadi aset nyata, menghasilkan, berulang, mudah dirawat, dan bisa berkembang seiring waktu. Sekarang saya ingin tahu pendapatmu. Tuliskan di kolom komentar, strategi mana yang paling relevan untuk kondisi kamu saat ini? Apakah mulai dari pemilihan varietas, pola tanam bergilir, atau masuk ke rantai nilai olahan? Karena dalam dunia bisnis dan investasi, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya.